Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertama kalinya kita bertemu di dalam pembelajaran Bina Fikih. Untuk materi Bina Fikih pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bersuci dari darah haid. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita diharapkan mampu mengetahui pengertian dari haid, batas waktu haid, hukum mandi wajib, hal-hal yang dilarang ketika haid, tata cara mandi setelah haid. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan darah haid? Menurut bahasa, haid berarti sesuatu yang mengalir. Sedangkan menurut istilah syara, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sudah balik dalam keadaan sehat. Ingat ya, haid hanya terjadi untuk perempuan saja. Darah haid adalah darah normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran, atau melahirkan. Darah haid tersebut keluar biasanya sedikit berbeda waktu sesuai kondisi, lingkungan, dan iklimnya, sehingga terjadi perbedaan antara satu perempuan dengan perempuan yang lainnya. Selanjutnya, batas waktu dari haid. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa haid tidak akan terjadi sebelum anak perempuan memasuki umur 9 tahun. Jadi, di bawah umur 9 tahun itu bukan disebut darah haid, melainkan jika sesudah mencapai umur di atas 9 tahun, maka jika perempuan mengeluarkan darah, berarti itu disebut darah haid. Bila keluar darah sebelum berusia 9 tahun, maka dianggap sebagai darah penyakit, bukan darah haid. Dan perlu diketahui bahwa darah haid normalnya keluar pada setiap sebulan sekali sampai seseorang mengalami menopause atau disebut juga dengan tidak keluarnya darah haid. Selanjutnya, menurut para ulama, darah haid keluar paling sedikit selama 1 hari 1 malam, dan darah haid keluar paling banyak selama 15 hari 15 malam. Dan yang sedang adalah 5 hari 5 malam atau 1 pekan. Bila seorang perempuan mengeluarkan darah haid lebih dari 15 hari, maka disebut sebagai darah istihadah atau disebut juga sebagai darah penyakit. Untuk memastikan apakah darah itu adalah darah haid, kamu dapat melihat jenis darah warnanya. Warna haid adalah merah kehitaman. Untuk materi selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja hal-hal yang dilarang ketika haid. Hal-hal yang dilarang ketika haid, yang pertama ialah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang kedua, puasa, baik puasa wajib yaitu bulan puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Namun perlu diingat, bagi perempuan yang haid wajib untuk mengqadha atau mengganti puasa wajib atau puasa Ramadan setelah haid. Selanjutnya, hal-hal yang dilarang ketika haid, berdiam di masjid, namun bila hanya melintas masih diperbolehkan asalkan tidak akan mengotori masjid. Yang keempat yaitu tidak diperkenankan membawa atau membaca Al-Quran. Ini penting sekali bagi perempuan yang haid, itu tidak diperkenankan untuk membawa ataupun membaca Al-Quran. Dan yang terakhir ialah tawaf atau mengelilingi Ka'bah, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum mandi wajib atau disebut juga dengan janabah, mandi setelah haid. Mandi wajib atau janabah atau bersuci setelah haid hukumnya wajib.
agar dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah setelah haid. Mandi juga dapat menyegarkan dan menyehatkan badan serta membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di tubuh kita. Selanjutnya, tata cara mandi wajib. Yang pertama, niat. Sebelum kamu melakukan mandi, terlebih dahulu membaca niat sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu gusla al-janabata lirof'il hadasil akbari an jami'il badani anil haidi fardon lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari badanku dan dari haid wajib karena Allah Ta'ala. Yang kedua, yaitu meratakan air dari kepala ke seluruh anggota tubuh. Air yang kita siramkan ke tubuh kita itu harus merata dan tidak boleh ada dari satu anggota tubuhnya itu tidak terkena oleh air. Jadi harus rata airnya ke seluruh anggota tubuh. Selanjutnya, ketika sudah keluar darah haid bagi perempuan, semua kewajiban ibadah tidak boleh ditinggalkan karena haid menandakan seseorang perempuan sudah balik. Jadi tidak boleh tidak melaksanakan sholat, puasa, semuanya itu wajib dilakukan, dan jika tidak dilakukan maka sudah dijatuhi hukum dosa karena kan sudah balik gitu. Alhamdulillah, materi dari awal sampai akhir telah tersampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya, dan mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dicukupkan untuk pertemuan kali ini. Apabila ada kurang dan salah, Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.